Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memulai kajian Al-Arabiyah Baina Yadaik. Pertemuan pertama dari buku 1B ya, buku 1B jilid 1 ya, jilid 1 bagian kedua. Setelah kita selesai dari membahas buku pertama ya, dan ujian ya, dan kita melalui ujian dan saya melihat hasilnya cukup memuaskan ya, cukup bagus. Hanya saja butuh ditingkatkan kembali tentang penulisan saja, karena ada yang menulis kurang alif ya, ada yang kurang huruf ya gitu ya. Itu nanti kita akan perketat lagi dengan tugas-tugas ya, untuk meningkatkan kualitas sisi tulisannya. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah punya buku ya semuanya ya? Baik. Jadi ana berharap teman-teman beli bukunya ya. Punya buku ya. Namanya belajar kan harus serius ya. Nggak bisa kita belajar itu sekedarnya, atau yang penting hadir kemudian dapat nggak dapat itu nggak penting, atau mungkin niat cuman separuh kemudian nggak punya buku, nggak ada buku tulisan, nggak ada latihan, nggak ada apa. Ini bukan sifat dari thalabatul ilm. Para ulama kita menulis ya, menulis, menghafal, berlatih ya, dan bertanya. Ini kita belajar ilmu ya, namanya belajar. Dan iya, diharapkan kepada teman-teman semua agar lebih serius saja ya, lebih semangat lagi di dalam membaca ya, bertanya nanti tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan. Pada hakikatnya juga bahasa Arab ini barangkali sebagian mengatakan bahwa sudah ketinggalan jauh Pak Ustadz, buku 1 saya nggak ikut atau apa. Bahasa Arab tidak ada alasan itu sebenarnya ikhwan, nggak ada. Ya, karena apalagi materi-materi semacam ini ya, dia bukanlah materi yang berkesinambungan ya. Beda seperti misalkan ilmu nahwu. Nahwu itu orang nggak bisa baca kitab ya kan ya, sampai dia melewati pembahasan nahwu shorof. Dia harus kenali ya secara berurutan. Ya, adapun bahasa Arab conversation, dialog atau berbicara ya semacam ini, maka dia ya memahami arti kosakata ya, kemudian dia ucapkan, itu saja. Ya, jadi kalau ada yang beralasan saya ketinggalan jauh atau sulit memahami dan seterusnya, ya itu dikarenakan ya orang itu nggak mau tahu cara belajarnya saja.
Ya, dia nggak mau tahu cara belajarnya. Bagaimana sih cara belajar bahasa Arab yang benar? Saya sampaikan lagi bahwa cara belajar bahasa Arab itu, ikhwan sekalian, antum banyak baca buku pelajaran, ya, sering mengulang buku pelajarannya. Ya, kemana-mana antum baca buku itu, antum ingat, antum bertanya, ada tugas kerjakan, tugasnya jawab, ya. Itulah cara kita belajar. Kalau cara itu kita tidak tempuh, tugas nggak dikerjakan, baca buku juga enggak di rumah, bukanya kalau ada pelajaran saja sepekan sekali 1 jam, maka sering saya ulangi dan sering saya ucapkan bahwa sekalipun malaikat Jibril turun ke langit dunia ini, ke Meruyung, ke Cinere, kemana kita tinggal, datang mengajarkan kita dengan cara kita semacam itu, rasanya malaikat Jibril ya sulit juga memahamkan kita. Artinya ini ya mustahil ya malaikat Jibril turun gitu ya, mustahil gitu ya. Tapi artinya apa? Sebuah perumpamaan yang Anda sampaikan. Jadi siapapun yang mengajarkan kita bahasa Arab atau ilmu-ilmu ini, selagi kita kurang bersemangat, kurang giat, kurang mensiasati diri kita untuk bisa, ya maka sulit. Ya, ingat kalau memang kita sudah masuk ke dalam sistem ingin belajar, maka ya saya katakan bahwa upayakan, apalagi ini ilmu dasar yang dengan ini antum akan mengenal banyak kosakata, antum akan paham kosakata Al-Qur'an, hadis Nabi, doa-doa antum mudah menghafalnya nanti. Maka ini pondasi banget. Ini tolong perhatian majelis-majelis ilmu dan belajarnya banyak ke sini. Murjah ini baca bukunya, dicatat, ditulis, ya artikan, bertanya, ini lebih aktif. Kalau kemarin dari jumlah 30, kurang lebih 30 orang yang aktif di halaqah buku 1 itu, ya apa namanya, dari 100 sekian ya peserta, maka saya berharap ini sudah terseleksi ya untuk tetap bertahan sampai bisa. Sampai bisa. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Baik, kita masuk kepada materi ikhwan, buka bukunya pada judul Al-Wahdatut Tasi'atu. Al-Wahdatut Tasi'atu. Pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 dalam judul At-Tasawwuq. At-Tasawwuq ya, artinya berpasar-pasar, berbelanja. At-tasawwuq artinya berbelanja. Dari kata sukun pasar gitu ya. Nah, ini adalah masdar dari tasawwaqa yatasawwaqu tasawwuqan. At-tasawwuq. Ya, dari kata sukun pasar. Nah, maka artinya berbelanja, bershopping. Nah, bershopping, berbelanja. Shopping atau shopping itu? Shopping ya. Baik. Kemudian artinya di sini kita akan mengenal kosakata tentang pasar ya ikhwannya. Mengenal kosakata tentang pasar. Baik. Dalam hiwar awal, al-hiwarul awal, dialog 1 ya. Di situ ada tulisan seperti biasa al-hiwarul awal ya. Pelajar atau dialog 1 ya, percakapan pertama, unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Unzur artinya apa ikhwan? Perhatikan. Wastami' ya, simaklah. Wa a'id, ulangilah. Nah, jadi hal-hal semacam ini antum jangan hanya mendengar ikhwan. Dengar, catat artinya. Catat artinya. Makanya saya sering memperhatikan, tolong fokus memperhatikan cara saya berucap, apa yang saya ucapkan, apa terjemahannya, ini antum perhatikan. Ya, diperhatikan. Undur wastami' wa a'id. Undur wastami' wa a'id. Nah, di sini ada hiwar antara bai' dengan talib. Al-bai' dengan at-talib. Al-bai' artinya pedagang, at-talib artinya
mahasiswa. Jadi ada pedagang dengan mahasiswa berdialog. Baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Uridu mu'jaman min fadlik. Uridu mu'jaman min fadlik. Ayya mu'jamin turid? Ayya mu'jamin turid? Uridul mu'jamal arabiyyah. Uridul mu'jamal arabiyyah. تفضل المعجم العربية. تفضل المعجم العربية. وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا. نعم 30 ريالا. نعم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. Baik, ikhwan. Ya, ini hiwar pertama, dialog pertama. Ana terjemahkan ya, sedikit ya, ana terjemahkan. Baik. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Uridu mu'jaman min fadlik. Saya ingin sebuah kamus, ya, permisi. Ya. Min fadlik, permisi. Uridu, saya ingin, mu'jaman, sebuah kamus, min fadlik, permisi. Ayya mu'jamin turid? Ayya mu'jamin turid? Kamus yang mana yang kamu inginkan? Ya. Ayya artinya yang mana? Mu'jam, kamus, ya. Turidu, kamu inginkan. Oke. Uridul mu'jamal arabiyyah. Saya ingin kamus bahasa Arab. Uridul mu'jamal arabiyyah. Saya ingin kamus bahasa Arab. Tafaddalil mu'jamal arabiyyah. Tafaddalil mu'jamal arabiyyah. Silahkan, tafaddal artinya silakan, ambil maksudnya sini. Tafaddal, ambillah. Silahkan. Ini bahasa kita ya. Silahkan, ini kamus bahasa Arab. Wa maza turidu aidan? Ya, wa maza turidu aidan? Dan apa, wa dan maza apa, turidu kamu inginkan, aidan juga. Ya, juga oke. Okay. Uridu kitab al-qira'ah wa kitab al-qawaid. Saya ingin ya buku bacaan dan buku kaidah. Uridu kitab al-qira'ah wa kitab al-qawaid. Saya ingin buku bacaan, kitab, buku al-qira'ah bacaan, wa kitab al-qawaid dan buku kaidah. Hadza kitabul qira'ah wa hadza kitabul qawaid. Ini buku bacaan dan ini buku kaidah. Uridu daftaran wa qalaman. Saya ingin ya buku tulis, daftar buku tulis, wa qalaman dan sebuah pena. Saya ingin sebuah buku tulis dan sebuah pena. Tafaddalid daftara wal qalam. Silahkan, ini buku tulis dan penanya. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu ingin sesuatu? Hal apakah? Hal apakah? Turidu, kamu ingin syai'an, sesuatu, akhar, yang lainnya? La wa syukran, tidak, terima kasih. La, tidak, wa syukran, terima kasih. Al-matlubu 30 riyalan.
Al-matlubu salasuna riyalan. Total semuanya, katanya. Al-matlubu, total semua. Salasuna riyalan, 30 rial. Salasuna, 30 rialan rial. Maza taqul, ya, apa? Kata dia, maza taqulu, kamu bilang apa? Nah, kamu bilang apa? Apa? Kata dia, maza taqul. Taqul itu kamu berkata ya. Apa katamu? Kata dia, salasuna rialan, 30 rial. Naam, iya. Naam, iya. Salasuna rialan, 30 rial. Tafaddal, silahkan. Hazihi salasuna rialan. Ini 30 rial. Tafaddal, hazihi salasuna rialan. Ini 30 rial. Baik. Ini hiwar pertama ya, kawan. Jadi kosakata seputar apa? Seputar pasar, ya, berbelanja, harga, ya, bagaimana cara mengungkapkan jumlah total. Saya ingin ini, apakah Anda ingin yang lainnya? Nah, kan gitu ya. Baik. Ini bahasa-bahasa ya tentang pasar. Baik. Di sini siapa yang sudah hadir? Gini aja atau sini. Taib. Baik. Abu Faiz Ansari, coba bersama Abu Syafiq, tafadhal, berdialog. Angkat suara, baca yang kuat. Angkat suara. Ingat, bahasa Arab ini harus berbunyi suaranya, kuat. Tafadhal. Uridu kitaban, apa tadi? Uridu daftaran wa qalaman. Uridu daftaran wa qalaman. Bu Faiz sekali lagi. La, jangan qalaman. Qalaman salah. Wa qalaman. La, masih salah. Penekanannya masih salah. Wa qalaman. Wa qalaman. Akhar, akhar. Taib, taib, masya Allah. Taib. Abu Adli hadir. Abu Naufal. Iya, Abu Naufal, Abu Adli, tafaddal.
Buka suara. Daftaran wa qalaman. Tafaddalid daftara wal qalam. Tafaddalid daftara wal qalam. Oke. Nah, Taib. Akhi Akbar bersama Abu Husain. Taib. Taib. Berikutnya Akhuna Ishaq. Afan. Iya. Asep Saifullah bersama Akhi Hikmah. Baik, ikhwan. Nah, ingat dalam membaca, ingat cara bacanya harus betul, ikhwan. Ini kita belajar ya. Jangan malu bertanya, ikhwan. Jangan malu bertanya, ya. Baik. Ada yang belum jelas tadi cara baca atau artinya, ya. Ada yang belum jelas cara baca atau artinya? Baik. Di sini ada kata tafaddal. Ikhwan, ada kata tafaddal.
Dari atas tadi ya ada tafaddal. Ini aslinya tafaddal. Ya, aslinya tafaddal. Kemudian kenapa di sini lamnya dari menjadi kasrah, menjadi li gitu ya. Ingat kaedahnya ikhwan, apa? Bertemunya dua sukun, maka sukun pertama dikasrohkan. Mana dua sukun di sini? Pertama lam, yang kedua alif, ya alif lam. Ah, maka maka sukun yang pertama dikasrohkan. Maka jadilah dia tafaddali. Tafaddali ya, tafaddalil mu'jam al-arabiyyah. Paham ya, ikhwan? Ya, jadi bukan tafaddali selama-lamanya dia tafaddali tidak, tapi aslinya tafaddal. Tafaddal, silahkan. Antum paling sering mendengar itu kata tafaddal, tafaddal akhi, tafaddal. Ini dia kalimatnya dalam bahasa Arabnya. Kenapa kok jadi tafaddali? Karena tadi kaidahnya apa? Bertemunya dua sukun sehingga sukun pertama itu dikasrohkan. Ya. Jadi terkadang antum akan mengatakan bertemunya dua atau tafadhol dengan kata yang bukan sukun nanti. Tafadhol ya Ustadz, tafadhol ya akhi, maka tetap tafadhol, bukan tafadholi. Bukan tafadholi. Baik, paham ya ikhwan? Jelas di sini ya? Baik. Tafadhol. Iya. Ayya itu apa namanya? Ayya ini kan dia adalah isim istifham di sini ya. Memang dia tasydid, ya. Kenapa pertanyaan kenapa enggak ayu maksudnya Abu Zahira? Kenapa enggak ayu gitu ya? Ya? Ya. Karena ya di sini dia menduduki posisi sebagai maf'ul bihi, maka ayya. Ya. Karena dia mengganti jawabannya nanti akan menjadi maf'ul bihi. Maka ayya kitabin turidu. Maka jawabannya uridu kitaba. Maka ayya di situ menduduki kedudukan siapa maf'ul bihi yaitu al-kitabah. Maka ayya. Ya. Dan begitu seterusnya nanti. Jadi ayya ini dia fleksibel. Dia terkadang kasroh, terkadang ayyi, terkadang ayya, fathah, terkadang ayyu. Tergantung di mana dia digunakan untuk apa. Sebagai apa nanti di dalam kalimat tersebut. Itu dia ya. Maka ayya di sini. Ayya mu'jamin turidu, uridul mu'jama. Maf'ul bihi. Berarti ay di sana berharokat fathah. Karena menduduki sebagai maf'ul bihi. Baik. Baik. Jelas ya? Ya. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semuanya? Baik. Kemudian nanti ada PR ikhwan, nanti PR tolong dikerjakan. Nanti setiap pertemuan kita akan menugaskan ya antum untuk mengisi latihan-latihan nanti ya. Dan harapan saya agar antum bisa. Tidak ada yang lainnya ikhwan. Kita membuka majelis ini agar teman-teman bisa berbahasa Arab ya. Kita berangan-angan bercita-cita ini, ya bolehlah kita bercita-cita mungkin negara ini ke depannya akan menjadi negara yang berbahasa Arab. Itu nggak mustahil bagi Allah. Kita ingin merintis itu generasi itu saat ini, ya, agar kita bisa berbahasa Arab. Kalau sudah berbahasa Arab masyarakatnya, maka sudah dekatlah kita dengan kejayaan. Generasi kita dekat dengan bahasa Arab, mereka mudah memahami ilmu-ilmu Islam, ya sudah otomatis akan tercetak ulama-ulama, akan tercetak generasi-generasi yang robbani. Yang ana dan antum semuanya mendambakan itu pasti. Ya kan? Itu pasti. Maka bagaimana kiat-kiat itu? Semangat kita. Ada tugas nanti antum harus tulis. Ya, upayakan ditulis itu. Nanti Afwan ya, akan dibuat absensi nanti. Tolong nanti kirim nama-nama asli antum
di chat itu, ketua kelas Abu Noval tolong mencatat itu nanti namanya, biar Anda nggak nyatat setiap pertemuan mencatat nama-nama antum, tinggal Anda tulis absensi kehadiran ini aja, menyebut kemudian hadir atau hadir atau gaibnya itu saja. Karena ada penilaiannya ya ikhwan. Nanti sampai kita mengeluarkan sertifikat, kita sampaikan waktu itu bahwa dengan adab, ada nilai adabnya, ada nilai kehadirannya, selain daripada nilai nilai apa namanya? Nilai menjawab soal dan kemampuan antum di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang ada. Baik. Nah, kemudian setelah kita pahami hiwar tadi, kemudian masuk ke halaman berikutnya al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Al-mufradat artinya kosakata. Undur wastami' wa a'id, ya. Kemudian tadi ada kosakata ini dirinci satu demi satu kita baca, ya. Mu'jam. Ingat cara bacanya, perhatikan saya. Mu'jamun. Mu'jam, kamus, ya. Mu'jam. Daftarun. 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 Buku tulis, ya. Kolam. Kolam. Kolamun. Pena, ya. Rial, ini mata uang Arab Saudi, rial. Rialun, rial. Tafaddal, silahkan. Sama dengan khud, artinya ambil. Tafaddal, ambil maksudnya. Saya mengatakan tafaddal ya akhi, ambil, itu artinya. Bisa juga diartikan silahkan. Bisa diartikan silahkan atau ambil. Tafaddal. Tafaddal. Kemudian al-mu'jamul arabi. Al-mu'jamul arabi, ya. Kamus bahasa Arab. Al-mu'jamul arabi, kamus bahasa Arab. Kalau kamus bahasa Indonesia, al-mu'jamul Indonesi. Al-mu'jamu al-Indonesi, ya. Kamus bahasa Amerika, al-mu'jamul Amriki. Al-mu'jamu al-Amriki. Sepertinya kameranya gini. Kitabul Qiraah. Kitabul Qiraah. Kitabul Qiraah. Buku bacaan, ya. Kitabul Qiraah. Ingat cara baca. Kitabul Qiraah. Lihat panjang pendek. Perhatikan panjang pendeknya. Kitabul Qiraah. Kitabul Qiraah. Kitabul Qawaid. Kitabul Qawaid. Ya, ingat panjang pendek. Perhatikan saya baca. Kitabul Qawaid. Kitabul Qawaid. Ya. Salasuna, 30. Salasuna. Salasuna. Yaqul. Kemudian yaqul. Yaqul, berkata. Ya. Ingat ini salasun 30 ya. Nah, sudah lewat bilangan 1, waktu bahkan sudah kita bahas ya, 1 sampai 100 waktu itu antum sudah mencatat itu 1 sampai 100. Ya, coba nanti diulang-ulang kembali untuk bilangan ya, angka dan bilangan dalam bahasa Arab antum perhatikan kembali. Baik. Kemudian di sini ada yaqul. Yaqul berkata. Yaqul berkata. Qala yaqulu berkata. Qala yaqulu artinya berkata. Maza taqulu anta taqulu. Maza taqulu, kamu berkata. Tadi katakan di sana apa? Maza taqul, apa yang kamu katakan? Maza taqul, apa yang kamu katakan? Baik. Ini kosakata. Kosakata. Coba akhuna. Iya. Abu Hamzah membaca semua kosakata itu dengan tepat ya. Angkat suara, tafadhol. Iqra. Abu Hamzah. Abu Hamzah, tafadhol.
Tafadhal, iqra. Iya. Baik, bagus. Mumtaz. Berikut Abu Zaid. Abu Zaid, tafadhal. Daftar. Ya, qalam. Oke. Oke. Al-Mu'jam al-Arabi. Salasuna. Oke. Baik. Berikut Rizky Ardiansyah. Rizky Ardiansyah, baca yang cepat, angkat suara. Tafadhal. Baik, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikum. Berikut akhuna Didik Kurniawan. Didik Kurniawan. Didik Kurniawan. Baik. Muhammad Anwar Abu Kaila, tafadhal, iqra. Tayyib, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikum. Ini ikhwan, kosakatanya ya, tentang kosakata tadi. Dirinci nih. Qalam, riyal, tafaddal, al-mu'jam al-arabi, kitab al-qira'ah, kitab al-qawaid, salasun, yaqul, salasun, yaqul. Taib. Nah, paham di sini ikhwan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Lanjut ke pembahasan berikutnya, tadrib, latihan. Tadrib, latihan. Ajib bina'am au bila. Tadrib artinya apa? Latihan. Ingat, tadrib, latihan. Ajib, jawablah. Ajib, jawablah. Bi, dengan na'am, iya. Au, atau bi dengan la. Au, atau bi la dengan kata tidak. Naamnya dengan dicentang, tidaknya dengan disilang. Oke. Ya. Di situ ya. Nomor satu akhuna Muhammad Rahmat Saibani. Rahmat Saibani, hadha al-hiwaru fi maktabatil jami'ah. Na'am aw la? La. Taib. Taib. Tarjim ya Rahmat Saibani, akhuna Rahmat Saibani. Ma makna soal? Di perpustakaan. Oke. Perpustakaan, maktabah di sini bisa toko buku ya. Maktabah di sini artinya apa? Toko buku. Iya.
Jadi bisa di toko buku kampus gitu ya. Di toko buku kampus bisa na'am. Na'am jawabannya. Jadi ingat ikhwan, maktabah artinya apa? Dua artinya, bisa berarti toko buku, yang kedua bisa berarti perpustakaan. Perpustakaan. Baik. Nomor 2. Soal nomor 2. Akhuna Taufik Surya. Baca soal, kemudian jawab. Tafadhol, akhuna Taufik Surya. Iqra soal, summa ajib. Baik, mumtaz. Tarjim, tarjim. Dengan guru, dengan antara talib wal mudarris. Antara mahasiswa dengan iya, dosen atau guru, mudarris dosen atau guru. Nomor 3. Akhuna Triawan, nomor 3. Tarjim. Oke. Mahasiswa menginginkan kamus bahasa Arab. Naam, iya. Baik, mumtaz. Berikutnya Agus S. Nomor 4, baca, kemudian jawab, tafadhol. La ya'rifu talibu al-lughatal arabiyyah. Sekali lagi. Iya, al-lughatal arabiyyah. Oke, artinya pelajar tidak mengetahui. Oke, jawabannya na'am atau la? Hah? La atau na'am? Na'am, berarti dia nggak bisa. Dia akan ngomong bahasa Arab. Berarti la ya'rifu talibul lughatal arabiyyah. Ya, jawabannya la. Dia bisa. Dia bisa. Baik, nomor 5. Nomor 5. Abu Sabran. Iqra. Tarjim. Oke. Naam, mumtaz. Nomor 6. Nomor 6. Agus Purnama. Iqra nomor 6. Agus Purnama. Iya, nomor 6.
Artinya? Oke. Oke, jawabannya la. La. Nomor 7. Nomor 7. Akhuna Abu Abrisam. Abu Abrisam. Iqra. Artinya? Yang diminta, ya maksudnya harga yang diminta gitu ya. Al-matlub bukan artinya yang diminta. Harga yang diminta dari mahasiswa itu adalah na'am atau la? Oke. Nomor 8. Berikutnya Agus Riyadi. Iqra. Oke. Na'am atau la? Na'am. Baik, ikhwan mumtaz. Mumtaz ya. Baik, kita masuk hiwar yang kedua. Perhatikan al-hiwarus tsani. Al-hiwarus tsani, dialog 2. Ya, percakapan 2. Al-bai' dengan al-mar'ah. Al-bai' dengan al-mar'ah. Al-bai' apa tadi ikhwan? Pedagang. Al-mar'atu perempuan, seorang perempuan, pembeli ya, dia ke pasar gitu ya, seorang perempuan. Al-bai' pedagang, al-mar'atu perempuan. Al-bai' marhaban. Marhaban. Ayya khidmah? Ya, langsung saya terjemahkan ya. Marhaban ayya khidmah, selamat datang. Lihat di bukunya. Marhaban ayya khidmah, selamat datang. Ayya khidmah, apa yang bisa saya bantu? Ayya khidmah, apa yang bisa saya bantu? Berkhidmat, ini bahasa Indonesia ya ikhwannya. Berkhidmat untuk negara, berkhidmat artinya apa? Tadi memberikan bantuan, khidmah. Ya, ayya khidmah, apa yang bisa saya bantu? Perhatikan buku. Uridu samakan wa lahman wa dajajan. Uridu samakan wa lahman wa dajajan. Saya ingin ikan, ya. Walahman, daging, wadajajan, dan ayam. Tafaddali. Nah, kalau tafaddali di sini, ya artinya silahkan kamu perempuan. Kalau tafaddal tadi silahkan kamu laki-laki. Tafaddali ada ya-nya, perhatikan ikhwan, ada ya di situ. Dan nanti nggak salah nulis ya, harus lebih rinci. Tafaddali, anti kamu perempuan silahkan maksudnya. Tafaddali as-samaka wal lahma wad dajaja. Jadi kalau ingin berbicara kata silahkan kepada perempuan, bahasanya tafaddali. Kepada laki-laki tafaddal. Tafaddal. Perempuan tafaddali. Oke. Tafaddali samaka wal lahma wad dajaja. Tafaddali samaka wal lahma wad dajaja. Tafaddali samaka wal lahma wad dajaja. Silahkan ini ikan, daging, dan ayamnya. Ya. Wa madza turidina aidan? Wa madza turidina aidan? Apa yang kamu inginkan juga? Ingat, turidina untuk anti. Tapi kalau turidu yang pada hiwar sebelumnya untuk kamu ya, laki-laki, kamu laki-laki turidu.
kamu inginkan. Kamu perempuan turidina. Oke. Wa madza turidina aidan, dan apa yang kamu inginkan juga? Al-mar'ah menjawab, uridu khiyaran wa basalan wa tomatim. Saya ingin khiyar, ya, mentimun, wa basalan, bawang, wa tomatim, yaitu tomat. Khiyaran, timun, mentimun, wa basalan, bawang, wa tomatim, dan tomat. Ya. Tafaddali al-khiyara wal basala wat tomatim. Silahkan, ini mentimun, bawang, dan tomatnya. Wa madza turidina aidan? Wa madza turidina aidan? Dan apa yang kamu inginkan lagi? Dan apa yang kamu inginkan lagi yang lain? Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Saya ingin sukar, gula, sukkaran gula, wa syayan teh, wa bunnan, kopi. Kopi. Tafaddali sukkara wa syaya wal bunna. Tafaddali sukkara wa syaya wal bunna. Silahkan, ini gula, teh, dan kopinya. Hal turidina syai'an akhar? Hal turidina syai'an akhar? Apakah kamu ingin sesuatu yang lainnya? Naam, iya. Tabaqa baydin wa ulbata milhin. Iya, saya ingin sekeranjang telur dan satu saset garam. Tabaqa baydin, ya, sekeranjang telur, wa ulbata milhin, dan ulbata milh, yaitu sekotak garam. Ya, ulba sekotak, milah garam. Ya. Al-ba'i. Hadza tabaqul baydi wa hadhihi ulbatul milh. Ini, ya, sekeranjang telurnya, dan ini ulbatul milh, yaitu sekotak garam. Al-matlubu samanuna dinaran. Al-matlubu samanuna dinaran. Harga total semua, kata dia, yang diminta samanuna 80 dinar. 80 dinar. Samanuna dinaran. Tafaddal, hadhihi samanuna dinaran. Hadhihi samanuna dinaran. Tafaddal, silahkan. Ini 80 dinar. Tafaddal, silahkan. Hadhihi samanuna dinaran. Ini 80 dinar. Baik. Ini ikhwan, yang hiwar yang kedua. Dialog yang kedua. Silahkan coba akhuna Abu Khansa. Abu Khansa bersama akhuna Imhar. Tafadhal, berdialog. Ya. Baca, angkat suara. Oke. La. Tafaddulis samaka wal lahma wad dajaja. Sekali lagi, Abu Khansa. Iya. Tafaddalil. Wal
Wal basala, jangan wal basala, tidak. Wal basala. Oke. Dinaron. Suara keluar tetangga. Ini kosakata mulai banyak ya, ikhwan. Ingat, Anda ingatkan selalu antum. Jangan sampai gagal ya, jangan sampai gagal ini. Antum harus banyak membaca, ikhwan. Harus banyak membaca. Ada makna antum belajar. Ada tujuan antum belajar. Banyak membaca, ya. Baik, berikutnya akhuna Junaidi bersama akhuna Rudi Abu Rashid. Ya. Junaidi bersama Rudi Abu Rashid. Tafadhal. Silahkan. Tafadhal. Junaidi bersama Abu Rashid. Angkat suara. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Siapa yang lebih dulu? Siapa Junaidi? Marhaban ayya khidmah. Yang kuat marhaban ayya khidmah. Jauh dari mikrofonnya ya, Akhi Junaidi. Mikrofonnya kejauhan, bisa didekatin lagi. Oh gitu. Coba di volumenya, cek volume. Oh ya, oke. Oke, tafadhal. Tafadhal. Oh, yang lain. Oke, oke, oke. Berikutnya Abu Unaisah. Abu Unaisah bersama Abu Rashid, tafadhal.
Bunnan. Dinaron. Oke. Oke, mumtaz. Barakallahu fikum. Iya. Ini ikhwan ingat ini bahasa sehari-hari antum makan ini. Jangan sampai enggak apa namanya lupa kosakata ini ya. Antum makan bertemu dengan gula, teh, kopi gitu ya. Kemudian telur, garam. Ah, ini antum pasti ketemu. Berikutnya coba lihat halaman berikut. Ya, lihat halaman berikut. Tafadhal. Albun ya al-qahwa albun yani sawa. Naqul sawa. Nah, albun kopi ya, al-qahwa juga kopi. Albun kopi ya, al-qahwa aidan kopi. Jadi sinonim lah ya. Ya. Albun dengan al-qahwa. Atau albun itu biasa juga difahami dengan makna biji kopi. Biji kopi sebelum jadi kopi yang tercampur dengan air gitu ya, kopi matang, maka dia albun. Albun. Ya, bisa juga kadang diartikan coklat itu albun itu. Ya, albunni. Ya, coklat biji kopi dia masih berbentuk biji. Iya. Dan juga bisa terkadang juga diartikan sebagai kopi ya, kopi yang sudah siap sudah instan ya, siap minum itu. Bisa albun atau bisa al-qahwah. Nah, baik. Paham ya? Baik. Nah, mufradat ikhwan, mufradat. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Dinarun. Dinarun. Ingat cara baca. Dinarun. Ulbatu milhin. Ulbatu milhin. Perhatikan bukunya. Ulbatu milhin. Ulbatu milhin. Tabaqu baydin. Tabaqu baydin. Tabaqu baydin. Ya. Samanuna. Samanuna. Khiyarun. Khiyarun. Ingat panjang pendek ikhwan. Anda ingatkan antum. Panjang pendek. Khiyarun. Basolun. Perhatikan buku. Basolun. Basolun. Ya, bawang tomatim, 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 tomat ya, sukar, sukar, ya, gula, ya, bun, albun, bun kopi, ya, biji kopi, mar'atun, mar'atun perempuan, nah, mar'atun perempuan. Baik. Nah, ini ikhwan pelajaran kita malam ini, dua hiwar ini saya kira sudah cukup banyak ya. Tolong di rumah dibaca lagi. Nanti ada PR ya. PR-nya mencatat ikhwan, mencatat dua hiwar itu ya. Mencatat dua hiwar plus dikirimkan audionya. Plus dikirimkan audionya. Antum catat, teliti dalam mencatat ikhwan. Lihat panjang, pendek, atau alif, ya, itu antum berlatih dari sekarang. Biar nanti pas ujian tulis ya, tidak ada lagi alasannya. Oh, saya belum berlatih menulis Pak Ustadz. Kemudian, oh ini ya-nya kurang, ini alif, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan ya, maka tolong diperhatikan. Tulis dua hiwar itu ya. Kemudian ingat sambil menganalisa arti-artinya.
Ya, berikut juga yang kedua apa? Kirim audionya. Kirim audio bacaan hiwar tersebut. Ya. Eh Hiwar yang pertama dikirim antara hari esok sampai hari Rabu. Ini waktunya. Anak kasih waktu 2 hari untuk satu hiwar. Ya, catatan plus apa? Audionya. Nah, untuk hari Kamis sampai Jumat, Kamis sampai Jumat itu mengerjakan hiwar yang kedua. Ya, sama tulisan antum tulis plus audionya juga dikirimkan. Tulisannya plus audionya ya ikhwan. Baik. Ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini sebagai pelajaran pertama dari buku 2 ya. Ingat banyak baca ikhwan, banyak baca. Ya, banyak membaca, banyak mengulang. Ingat lisan kita ini kita fahami, kita sadar diri kita bukan orang Arab, butuh berlatih banyak membaca. Satu kata saja. Ya, ingat tadi ada beberapa yang salah kolam. Ingat penekanannya, jangan kolam, kolam, tapi kolamun, datar dia kolamun, kolamun. Ah, jadi kalau sudah berbahasa Arab tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Sunda, tidak ada bahasa Betawi, Arab. Kita betul-betul belajar bahasa Arab ini bagaimana sih pengucapannya. Jangan kalahkan bahasa Arab dengan logat kita. Enggak, kita tunduk kepada bahasa Arab. Bagaimana panjangnya Arabik ya kita ikut. Bagaimana pendeknya Arabik ya kita ikut kan begitu ya. Bagaimana caranya ya terus belajar baca dan baca. Masih ragu? Tanya. Ada grup komunikasi. Grup kita bangun, kita buat untuk komunikasi antum, bertanya di situ, berdiskusi di situ ya agar bisa lebih cepat memahami pelajaran-pelajaran kita. Baik, ya ikhwan, jangan lupa dibaca bukunya ini yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Ada soal? Tafadhal. La artinya tidak. La tidak. Ya'rifu mengetahui. La ya'rifu talibu al-lughat al-arabiyyah. Ya, talib katanya la ya'rifu tidak mengetahui bahasa Arab. Nah, kan tadi dalam latihan tadi ya. Jadi arafa ya'rifu mengetahui. Arafa ya'rifu mengetahui. Iya. Sama dengan alima ya'lamu ya, sinonimnya. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Tafadhal. Siapa lebih dulu? Muhammad Reza silahkan. Oh ya, kenapa hazihi? Karena itu jumlahnya banyak ya. Kalau mengatakan bahwa hazihi apa 80 rial ya, maka dia ini dua kemungkinan di sini Afwan ya, dua kemungkinan. Imma karena dia ya mata uang itu di vonis perempuan dalam bahasa Arab rial, kita mengatakan apa? Ya, hazihi. Rupiah hazihi. Dolar hazihi. Ya, kemungkinan itu. Yang kedua, karena jumlahnya ada banyak, karena menjadi jamak istilahnya ya. 70, 80 ini jamak. Maka dalam bahasa Arab itu yang namanya jamak ini dihukumi perempuan. Ya. Jamak dalam bahasa Arab apalagi ini jamak yang tidak berakal maka difonis perempuan muannas, maka digunakanlah isim isyarah hazihi. Ya, jelas Akhi Muhammad Reza? Baik, ada lagi yang lain tadi? Silahkan. Iya.
Iya. Iya, boleh. Iya, itu kan kita artikan dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau, sebenarnya dalam bahasa itu fleksibel dia, boleh at-thalibu la ya'rifu, itu boleh dalam bahasa Arab. Mahasiswa tidak mengetahui, thalib mahasiswa, la tidak, ya'rifu mengetahui, itu boleh. Ya. Atau juga boleh dibalik, ya. Dia, la ya'rifu at-thalibu. Jadi fa'ilnya, pelakunya terletak setelah kata kerja. Itu boleh dalam bahasa Arab. Boleh saya mengatakan misalkan zahaba Aliyun, Ali pergi Ali, atau Aliyun zahaba, diputar, diganti posisinya antara zahaba Aliyun atau dengan Aliyun zahaba. Ali pergi sama artinya Ali pergi. Tapi memang ada arti tersendiri dalam bahasa Arab ya, belum waktunya, tapi artinya hal itu dibolehkan. Merubah posisi ini dulu, kemudian yang itu dulu itu dibolehkan. Ya, hal itu dibolehkan. Nah, jelas ya akhi siapa tadi? Iya, akhi Aji ya, afwan. Taib. Cukup ya kawan ya? Ada yang lain? Ya, Abu Faiz silahkan. Al-Mu'jamu Al-Arabiyyu. Oke. Kenapa tafadhali al-mu'jama al-arabiyya? Maksudnya perbedaan kenapa di sini di sana al-mu'jamu, di sini al-mu'jama gitu tah? Ya. Kalau al-mu'jama maka posisinya sebagai objek di situ ya. Sebagai objek dalam sebuah kalimat, maka di situ ada pelaku, ada kata kerja, ada objek, SPO lah ya. Subjek, predikat, objek. Adapun ketika dia menjadi sebuah kata lepas, kata tersendiri, ya, maka dia hukum asalnya dhammah karena tidak ada faktor yang membuat dia harus kasroh atau fathah, tidak ada. Maka ketika berdiri sendiri, semua kata dalam bahasa Arab itu kalau berdiri sendiri tidak tersangkut di dalam sebuah kalimat, maka dia hukum asalnya didommahkan. Kitabun, kitabun, qalamun, ustazun, talibun, baitun, sayyaratun, dan seterusnya. Tapi kalau dalam kalimat, dia akan berubah-ubah tergantung posisi dia di situ. Mungkin dia akan menjadi dhammah, mungkin juga fathah, mungkin juga kasrah. Nah, itu ya, kurang lebih demikian Abu Faiz ya. Baik. Iya. Ada lagi yang lain? Cukup ya, kawan? Iya, albun ya, kurang lebih sama ya. Albun kopi, ya. Al-qahwa kopi. Albun kopi, al-qahwa kopi. Iya. Cuman memang nanti akan ada pembahasan al-qahwa itu dia yang sudah instan, siap santap, siap minum itu al-qahwa biasanya. Ya, albun bisa dia kopi mentah biji, masih bentuk biji atau masih bentuk saset gitu ya, belum siap untuk diminum. Baik, itu albun atau al-qahwah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya, kawan? Ingat Irwan Rivaldi, akhuna Irwan Rivaldi, ingatkan. Oh, oke, Pak Agus Purnama soal tafadhal. Iya. Wabasolan. Iya.
Baik, untuk tanwin dia apa namanya berkaitan dengan ada tidaknya alif lam. Ya. Kalau ada alif lam maka tidak boleh ditanwin, ya. Tafaddalil khiyara wal basala wat tomatima. Nah, itu kalau ada alif lamnya, ya. Nah, namun kalau dia tidak ada alif lam, maka ditanwin. Tafaddal khiyaran, ya, wa basalan wa tomatim. Namun saya katakan di sini sudah berbicara masalah sedikit kaidah nahwu, ya. Masih ingat ada namanya isim nakirah dan isim ma'rifah. Nakirah itu dia tidak ada, belum jelas, ya. Di antaranya nakirah ya sesungguhnya belum jelas. Ya, ma'rifah sudah jelas ada alif lam. Maka di sini berkaitan erat ini ketika dia mengatakan uridu khiyaran wa basalan wa tomatin. Saya ingin ya mentimun, kemudian bawang dan tomat, ya. Nah, kemudian jawaban si pedagangnya tafaddalil ada alif lam. Tafaddalil khiyara wal basala wat tomatin. Maksudnya apa kok ada tambahan itu? Maksudnya bahwa ini mentimun, bawang dan tomat yang tadi kamu pesan maka pakai alif lam. Sudah ma'rifah namanya, pakai alif lam. Barangkali itu pelajaran yang mungkin pendalaman nanti saya jelaskan lebih dalam, ya. Yang intinya bahwa kalau kita mengungkapkan sebuah kata yang sudah dimaklumi sebelumnya boleh pakai alif lam. Boleh pakai alif lam. Contoh misalkan saya mengatakan saya ingin sebuah rumah, uridu baitan. Uridu baitan, oke. Maka lawan berbicara kita akan mengatakan ainal bait. Nah, ainal bait, lawan bicara. Maksudnya, di mana rumah yang kamu inginkan itu maksudnya. Ya, yang kamu inginkan rumah di mana? Maka kata kedua, kata bait kedua sudah ma'rifah. Makanya ditambah alif lam. Ditambah alif lam. Ya, nah itu. Itu sedikit ya. Nanti rinciannya nanti insya Allah tuh Bang Agus ya akan datang insya Allah pada waktunya. Rincian alif lam atau tidak itu. Tapi kalau Bang Agus buka mukhtarat, yang pernah belajar mukhtarat, ada isim ditinjau dari kejelasannya ada dua macam. Ada nakirah, ada ma'rifah. Nakirah itu tidak jelas, belum jelas. Ya tidak ada alif lamnya, bukan nama orang dan seterusnya nakirah. Maka yang kedua ma'rifah yang sudah jelas bendanya, sudah jelas bendanya. Ya, maka kata yang masih penanya tadi, uridu baitan, saya ingin sebuah rumah, ini belum jelas, yang penting sebuah rumah. Dan dijawab lagi bahwa, oh rumah yang kamu maksudkan itu begini-begini, kata rumah yang kamu maksudkan itu berarti sudah ma'rifah. Sudah jelas, sudah ma'rifah. Ya, dan seterusnya. Baik, ini tuh insya Allah nanti lebih rinci ya pada pembahasan nahu sorof ya. Sekarang kita belum ke situ. Tugasnya sekarang teman-teman, ikhwan sekalian, banyak baca. Banyak baca dan artinya itu saja dulu. Dua hal itu dulu. Banyak baca dan tahu artinya. Itu aja. Artinya ketika kita ditanya orang, oh, mau kemana? Ke masjid. Mau kemana? Mau ke kantor. Itu sudah otomatis tahu. Kata ke itu ila. Kantor itu al-maktab atau asyarika. Ya. Kemudian mau kemana? Ila aina. Nah, itu ya. Itu dulu. Yang penting tahu artinya dan cara pengucapannya. Cara bagaimana kita dapat ilmu itu? Sering membaca bukunya. Sering membaca bukunya. Itu saja. Itu obatnya. Belajar bahasa Arab ini. Bagi pemula kita yang masih buta Arabik ini ya. Cara bacanya, sebagaimana saya belajar dulu adalah saya nggak peduli mau orang mau tanya banyak-banyak, tidak. Banyak baca buku pelajarannya saja. Dan artinya tahu. Garis bawahi artinya itu ya. Jadi orang mau harokat nggak penting dulu. Ikhwan ingat harokat nggak penting dulu. Ya, harokat nggak penting dulu. Yang penting itu cara bacanya yang lancar, yang fasih,
ulang 100 kali satu kata. Basol, basol, basol. Ulang terus. Kalau enggak diulang nanti kita salah. Basol kata bacanya. Ya, bisa juga bisul dibaca. Kan gitu ya. Jadi banyak baca ikhwan. Banyak baca. Kata ila aina saja, kalau orang nggak sering baca, nggak keluar itu kata ila aina. Kemana? Sederhana. Atau kaifa haluk. Ya, yang sederhana kalau orang nggak sering baca, kaku di lisan, ikhwan, kaku. Kaku dia. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Ila aina anta zahib? Ila aina tadhhab? Marhaban ayya khidmah? Marhaban ayya khidmah? Ulang-ulang itu. Itu tugasnya sekarang. Ya, Ana sampaikan lagi, demikian belajar bahasa Arab. Banyak membaca dan artinya. Fasihkan lisan antum. Fasihkan lisan antum itu dengan sering membaca. Ya, jangan sampai antum keluar rumah sampai belajar bahasa Arab dulu. Baca bukunya. Jangan tidur kecuali antum baca bukunya. Ya, baca bukunya. Dengan itu insya Allah hitungan bulan, ikhwan, hitungan bulan, sebulan, 2 bulan, antum sudah mendapatkan pemetaannya di lisan antum itu. Sudah dapat itu insya Allah. Dengan apa? Sering berlatih, sering membaca, artinya apa, dan seterusnya. Mumpung masih di awal. Mumpung udah masih di awal. Ya, karena artinya kalau di awal masih sedikit, ini terus baca dan artinya baca sebelum menumpuk. Ya, nanti kalau udah numpuk, nggak fokus dari awal, nah sudah datanglah bisikan setan. Apa kata setan? Tuh, kamu tuh ketinggalan, kata setan. Sudahlah, kamu cari majelis lain saja, malu kamu dengan teman kamu. Ingat itu waswasnya setan. Jangan ikuti setan. Kita dari awal ingin belajar, apa ya kawan? Harus belajar, harus bisa. Jangan kalah dengan tipu daya setan. Terus belajar. Nah ini ikhwan ya. Ada pun tadi pertanyaan Bang Agus, itu pertanyaan barangkali kalau nanti rinciannya. Itu nanti rinciannya insya Allah pada pembahasan kaitan dengan nahu sorof itu. Nahu sorof ya. Nah, dan sekarang boleh kita pakai alif lam ngomong atau tidak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ada yang lain, ikhwan? Abu Najla, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal. Misal Anda lagi ini nih perbandingan antara yang nakiro dengan ma'rifat. Yang nakiro kan tanpa alif lam. Ya. Pada kata iya orang wasolan otomatis. Kenapa otomatis ini bertanya besar? Kenapa otomatis tidak ada? Oh ya. Baik. Dia termasuk mamnu minas sharaf ya. Termasuk mamnu minas sharaf. Jadi dia tidak ditanwin ya. Tomatim termasuk kata yang dikenal dengan ma gairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Ya. Ini jadi dia tidak ditanwinkan. Bagus pertanyaannya. Di khiyaran, basalan itu munsharif, ada istilahnya munsharif, istilahnya dia menerima tanwin tantintun, itu namanya munsharif. Adapun dia yang tidak munsharif, ya seperti tomatim ini. Seperti tomatim. Nah, nanti juga ini ada rinciannya insyaallah, ada rinciannya. Yang penting sekarang pahami bahwa tomatim itu tomat lah. Itu ya, selesai ya. Tomatim itu tomat. Baik, di dapur antum tomatim itu tomat. Ya, tomatim. Itu bahasa Arab ya. Yang emang orang Indonesia pakai itu tomatim itu bahasa Arab ternyata. Tomatim. Tomatim, tomat. Oke. Baik ikhwan, ada lagi? Itu dulu ya. Baik, ingat tugasnya Irwan Rifaldi. Tolong nanti ikhwan semuanya kirim nama-namanya di data ya, untuk dibuat absensi kehadiran ya, di daftar.
Kemudian, tugasnya diingatkan akhi, diumumkan tadi akhi Irwan Rifaldi tolong ya ketua kelas mengumumkan, kepada ikhwan iya, tentang tugasnya, diingatkan yang belum silahkan dan seterusnya itu ya. Seperti biasa mengerjakan tugas ada, list untuk, informasi sudah mengerjakan tugasnya. Dan tolong diperhatikan ikhwan, tolong diperhatikan untuk tugas-tugasnya itu semuanya untuk antum. Semuanya untuk antum agar antum bisa berbahasa Arab ya, agar bisa berbahasa Arab. Di tengah kesibukan Anda paham antum super sibuk. Semuanya sibuk, semuanya mengurusi dunia seisinya ini. Ada yang manajer, ada yang direktur, ada yang komisaris, ada yang macam-macam sudah. Masya Allah. Semoga memudahkan urusan antum semua. Semoga Allah berkahi umur-umur antum dan semangat di dalam belajar bahasa Arab sampai bisa sering membaca, sering membaca. Ini yang dapat disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Saya tutup dengan doa kebetulan majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.